Bukan tewas karena berperang atau menjaga NKRI, Prada Luki justru kehilangan nyawa di lingkup asrama militernya sendiri. Kejadian ini menambah drama kekerasan antar anggota militer. Lantas bagaimana langkah penegakan kode etik dalam kasus ini? Dan apa saja sorotan evaluasi sistem militer tanah air yang harus diperbaiki? Kita akan membahasnya bersama dengan Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Halo, selamat sore Pak Dev. Terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Apa kabar Pak Dev? Selamat sore, gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah Mas, terima kasih. Baik Pak Dev, kita akan mengulas terkait kasus ini Pak Dev. Kekerasan antar anggota militer dengan beragam faktor hingga merenggut nyawa bukan kali pertama terjadi di tanah air. Pandangan Anda terkait kasus tewasnya Prada Luki, kenapa bisa terjadi Pak Dev? Ya, pasti ada suatu kendala atau permasalahan yang dibutuhkan penyelidikan yang secara menyeluruh, secara komprehensif yang dilakukan secara terbuka oleh baik dari POM TNI AD ataupun instansi lain terkaitnya. Ya, mungkin bisa didalami alasan pertama kenapa sampai dengan dipukuli hingga meninggal, ataupun juga apa sebab penyebabnya, sejak ceritanya seperti apa, lalu juga perlakuan kepada siswa yang lainnya itu sejauh mana, sehingga ada jawaban dan juga keadilan kepada keluarga yang amat dilukakan. Mengingat juga ayah dari Prada Luki juga seorang prajurit TNI, beliau juga seorang seorang pejuang, sama seperti almarhum anaknya. Nah, tapi kejadian ini sangat amat menyukai dan juga cukup menyedihkan. Seorang prajurit yang semestinya berjuang, bertempur, justru malah tewasnya itu pada saat masa pendidikan yang semestinya itu beliau dilatih, disiapkan untuk berjuang kepada negara, bukan untuk dibully hingga akhirnya tewas. Ya, baik. Kalau kita berbicara tentang kekerasan, mungkin di lingkup militer kita juga sering mendengar dan juga mengetahui bahwa kasus-kasus kekerasan seperti ini pernah dan juga cukup bisa dibilang sering terjadi. Lantas, dari penanganan kasus-kasus yang pernah ada, dari segi transparansi, tadi ada sempat mengungkapkan terkait transparansi. Penanganan dari kasus-kasus seperti ini, transparansinya sejauh ini bagaimana, Pak Dev? Ya, kita yakin bahwa TNI AD, dalam hal ini POM, akan melakukan penyelidikannya dan juga akan memaparkan hasil penyelidikannya secara terbuka. Prosesnya juga akan disampaikan secara terbuka pada saat rapat terdekat. Di kesempatan berikutnya kita akan membahas hal ini, meminta penjelasan dari instansi terkait di dalam tubuh TNI. Baik apakah itu dari tempat pelatihannya tersebut ataupun juga atasan beliau, sehingga ada kejelasan kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, untuk menjadi seorang prajurit TNI yang bela negara, siap ditugaskan di daerah-daerah konflik ataupun juga di luar negeri, memang dibutuhkan ketangguhan, baik kemampuan fisik dan juga mental. Nah, akan tetapi pelatihannya itu, pembinaan mentalnya itu kan ada tahapan dan juga ada tahapannya, ada juga kurikulumnya juga, dan yang pasti itu tidak boleh sampai dengan mengakibatkan kehilangan nyawa. Karena justru hak sewajibnya itu justru dibina sampai kuat mentalnya untuk menghadapi segala macam tekanan dan ancaman. Nah, di sini kita akan terus bekerja sama dengan baik dari pemerintah, dari seluruh sisi pemerintah, untuk mendalami secara detail akan sebab-sebab dari kasus ini. Baik Pak Dev, tadi Anda sempat menyatakan terkait kurikulum pendidikan dan juga pelatihan mungkin yang untuk membentuk anggota TNI ataupun militer ini menjadi tangguh, siap berperang dan bertugas menjalankan tugasnya untuk mengamankan NKRI. Lantas apabila melihat kondisi seperti ini, apa saja yang patut dievaluasi dari sistem kemiliteran di Indonesia? Karena kejadian seperti ini bisa dibilang sering terjadi dan kerap terjadi. Apa saja poin-poin yang harus digodok kembali agar
kejadian Ya. seperti ini bisa ditekan secara maksimal? Ya, tentu gini, kalau misalnya ditanya apa yang dibutuhkan ya saya belum bisa jawab pada saat ini ya. Kenapa? Oke. Karena kan penyelidikannya masih berlangsung Mhm. ya. Jadi kita kan masih harus mencari tahu akar dari persoalan permasalahan di mana. Apakah karena diizinkan menggunakan kekerasan kah? Mhm. Ataukah karena memang situasi tempatnya? Ataupun juga apa namanya, mungkin juga itu sudah ada tradisi turun-temurun. Nah, akan tapi ya yang ini kejadiannya fatal mungkin karena kebablasan. Nah ya, hal ini yang mesti didalami terlebih dahulu sebelum kita membuat suatu kebijakan ataupun juga keputusan yang diterapkan secara permanen. Baik Pak Dev, lantas apabila kita melihat upaya-upaya yang nantinya akan dilakukan oleh pihak DPR RI yang notabene ini adalah mewakili suara rakyat juga. Pak Dev, jika kejadian seperti ini terjadi oleh salah satu atau seorang ibu yang kehilangan anaknya, dan tentunya perlu upaya-upaya yang lebih konkret dan langkah nyata yang dilakukan. Apa langkah yang akan dilakukan dari DPR RI guna menekan drama-drama kekerasan seperti ini di tubuh militer? Apakah sudah memanggil dari pihak kepalanya sendiri? Ya, sekarang ini kan kita lagi masih masa reses, jadi baru mulai bersidang nanti tanggal 15 Agustus, lalu habis itu persiapan 17-an, setelah itu baru kita akan mulai masuk masa sidang. Di masa sidang berikutnya kita akan membahas sejumlah hal, seperti anggaran pemerintah untuk 2026, dan termasuk juga isu-isu terkini seperti yang terjadi saat ini. Baik. Karena ada beberapa banyak isu yang perlu kita bahas bersama pemerintah dan juga aspirasi masyarakat yang perlu kita salurkan. Baik, berarti sudah ada nanti ke depannya ada agenda pertemuan secara spesial khusus untuk membahas kasus-kasus yang notabene setengah booming seperti kasus Prada Luki yang tengah terjadi di pekan ini. Lantas Pak Dev, saya juga ingin mengetahui, masyarakat pun juga ingin mengetahui juga bagaimanakah upaya pendampingan ke depannya dari pihak DPR RI terhadap keluarga korban. Ya, upaya pendampingan berarti kan kita kan ada berupaya untuk memberikan jawaban dan juga keadilan terhadap keluarga Prada Luki. Dan di situ ya kita akan terus meminta akan kejelasan tahapan demi tahapan dari penyelidikan ini, dan juga agar keluarga mendapatkan keadilan akan kekerasan yang terjadi, dan juga kita juga akan kita mendorong pemerintah dalam hal ini adalah TNI AD untuk melakukan reformasi ulang di dalam prosedur ataupun juga kurikulum pendidikannya, sehingga hal seperti ini tidak terulang kembali, akan tapi justru kita bisa terus melatih, mendidik, membina, mencetak kader-kader bangsa, terus secara spesifik yang ada di TNI AD menjadi prajurit yang lebih profesional, lebih tangguh, dan juga lebih sanggup menghadapi segala macam tantangan ke depannya. Baik, mungkin terakhir Pak Dev, terkait kondisi yang terjadi seorang anggota TNI kehilangan nyawa, keluarga juga kehilangan orang yang dicintai, khususnya anak yang menjadi kebanggaan. Lantas dari penyelidikan yang tengah terjadi, nantinya dari pihak DPR RI, adakah kemungkinan prioritas terkait revisi ataupun juga perbaikan undang-undang ke depannya yang mengenai TNI juga? Ya, itu pertanyaannya agak terlalu jauh ya, karena undang-undang itu kan adalah payung hukum. Baik. Sementara ini kan berkaitan dengan sistem pendidikan. Jadi lebih baik kita sebelum kita membuat kebijakan apapun, kita harus ketahui dulu duduk persoalannya di mana, permasalahannya seperti apa. Baru kita bisa membuat rekomendasi ataupun juga langsung memutuskan hal-hal yang perlu diperbaikinya itu seperti apa.
Baik, berarti akan mengumpulkan riset yang mendalam terkait kasus-kasus yang sudah ada. Nantinya akan ditunggu langkah konkret dari pihak DPR RI, entah itu revisi undang-undang dan beberapa poin terkait pengaturan ataupun juga pendidikan di lingkup kemiliteran yang ada di tanah air, khususnya di Indonesia, agar kejadian nyawa terbuang sia-sia seperti ini tidak terulang kembali. Pak Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, terima kasih atas waktu Anda. Selamat kembali beraktivitas dan jaga kesehatan Anda, Pak Dev. Salam sehat. Sama-sama. Salam sehat semua.